Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Guntur Tondang, founder dari sebuah channel. Orang biasa dan bukan siapa-siapa, hanya masyarakat kecil yang berharap besar, yang semangat menatap Indonesia maju di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kali ini kita berbagi logika, masukan, pendapat ya, melalui pengalaman-pengalaman pesta demokrasi yang sudah kita lalui masa lalu. Di 27 November 2024, kita memilih calon kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota. Ada 37 provinsi yang memilih calon gubernur dan wakil gubernurnya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Sumatera Utara salah satunya, saya berdomisili, serta Siantar Simalungun, kota Pematang Siantar juga memilih calon wali kotanya. Kabupaten Simalungun juga memilih calon bupatinya. Itu juga kota Medan memilih calon wali kota dan wakil wali kotanya. Deli Serdang memilih calon bupati dan wakil bupatinya, serta Kabupaten Samosir memilih bupati dan calon wakil bupatinya. 5 daerah ini adalah daerah provinsi saya. Nah, begitu juga dengan 36 provinsi lainnya, ya, seluruh provinsi yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera, seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan seluruh provinsi yang ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kecuali daerah istimewa Yogyakarta, beserta 5 kota yang ada di DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Ini hal yang pencapaian yang luar biasa ya. Sejak 2005 pemilihan serentak ini sudah ada, namun beberapa daerah semakin banyak di 2015 dan 2020 ya. Di eranya Bapak Joko Widodo ini 2024 bisa disatukan pemilihan serentak. Mengapa dilaksanakan pemilihan serentak? Untuk mengurangi pengeluaran anggaran negara. Nah, karena sekali kita melakukan pemilihan ini, itu uang triliunan rupiah. Jadi kita masyarakat Indonesia jangan sampai ya salah memilih kepala daerah kita, karena banyak anggaran kita yang habis ke situ, ya, yang seharusnya bisa digunakan untuk anggaran-anggaran lainnya. Dengan kebijakan pemerintahan Bapak Joko Widodo, akhirnya berhasil di 27 November, ya, 545 daerah, 37 provinsi yang ada di Indonesia ini memilih langsung calon gubernur dan wakil gubernurnya. Ya. Buat kubu sebelah, ya, para politisi-politisi yang adu domba, ya, orang-orang yang berpikiran negatif, ya, yang sering memberitakan hal-hal yang negatif, ya, apalagi terkait dengan demokrasi Indonesia runtuh, demokrasi Indonesia semakin hancur di era beliau, di era Bapak Joko Widodo yang katanya aktual semua itu penipuan, pembohongan publik. Mengapa saya sampaikan demikian? Mengapa saya sampaikan demikian? Ya, kita lihat 27 November 2024 ini 37 provinsi, 540 daerah di Indonesia memilih langsung calon kepala daerahnya. Artinya demokrasi tetap berjalan. Ini efisiensi yang buat Bapak Jokowi bisa di 27 November serentak memilih gubernur. Artinya begitu efisiensinya kita akan pengeluaran anggaran-anggaran untuk pemilihan-pemilihan gubernur yang selama ini dilakukan. Itu luar biasa secara bisnis ekonominya. Di 27 November 2024 adalah kesempatan emas buat kita masyarakat untuk memilih para kepala daerah kita. Ya, artinya disinilah kesempatan kita untuk memilih orang yang tepat menjadi kepala daerah kita untuk anak cucu kita ke depannya. Ya, buat para orang tua yang sudah pernah memilih berkali-kali, didik kami yang muda-muda, ya, para generasi muda, para pemilih yang baru, ya,
untuk memilih para kepala daerah berdasarkan kinerjanya. Terkait sebelum selama ini ya, jangan berdasarkan amplop yang dititip para tim sukses tersebut. Ya. Kasih pandangan-pandangan positif kepada kami para generasi muda, ya, agar adik-adik yang baru saja memilih, ya, ke depan bisa memilih keputusan kehidupannya lebih baik juga. Jangan karena amplopnya. Ya, tidak masalah ada kepala daerah yang dikasih uang, calon daerah yang ngasih, terima saja. Tapi saya harapkan jangan dipilih karena itu. Pilihlah sesuai dengan bagaimana beliau bekerja selama ini. Pilih sesuai dengan pemikiran kita, cara pandang kita menilai seseorang tersebut layak tidak, bagaimana plus minusnya kalau dia kita pilih, bagaimana positifnya kalau dia kita pilih, bagaimana negatifnya. Tolong arahkan kami generasi-generasi muda, adik-adik saya khususnya yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA Sederajat di angkatan tahun 2024 ini, ya. Pemilihan kepala daerah sudah kita laksanakan berulang kali, ya. Harusnya kita sudah belajar dari beberapa kali kepala daerah yang sudah kita pilih, bagaimana kinerjanya, ya. Bahkan sekarang ini ada yang kepala daerah yang sebelumnya sudah menjabat 2 periode, ini mendukung lagi orang lain. Ya, kalau menurut Bapak Ibu itu yang benar tepat, silakan pilih, ya. Saya sangat berharap di 27 November 2024 ini kita jangan lagi memilih hanya karena uangnya, karena amplopnya. Di 14 Februari 2024 kita baru melaksanakan pemilihan legislatif presiden dan wakil presiden, ya. Di 14 Februari 2024 kita memilih wakil rakyat, ya. Bagaimana menurut survei 90% yang duduk sebagai wakil rakyat itu karena money politik. 90% menang karena serangan fajar dengan uang yang beredar. Di sini harus memilih kepala daerah yang tegas, yang berani, yang tidak mau kompromi dengan mereka, para wakil rakyat yang sudah habis uangnya banyak tersebut. Kenapa demikian? Kita butuh kepala daerah tersebut. Kalau kita dapat memilih kepala daerah yang penting aman, nyaman, nah, di situ akan terjadi negosiasi anggaran. Jadi pilihlah kepala daerah yang berani. Biar pusing itu wakil rakyat yang terpilih yang tersebut yang dengan serangan pajarnya. Biar pusing dia memikirkan bagaimana. Tapi ingatlah teman-teman, yang saya lihat selama ini, beberapa daerah yang daerahnya kepala eksekutif dan legislatifnya aman damai aja, itu berarti ada negosiasi deal-dealan APBD. Tapi kalau ada daerah yang wali kota, bupatinya tidak baik-baikan dengan para wakil rakyatnya, di situ adanya pengawasan anggaran yang sangat lebih ketat, ya. Jadi buat para pemilih muda, salam adik-adik, ya. Buat para senior yang sudah pernah memilih berulang-ulang, izin saya, ya, janganlah kita memilih karena uangnya. Memang Indonesia menurut survei dan yang saya jalani sendiri, semua itu penuh dengan uang, ya. Di 27 November 2024 ini jangan karena uang. Uangnya datang, terima. Kalau tidak bisa ditolak, ya terima. Tapi pilihlah orang-orang yang tepat. Ingat, setiap kepala daerah yang telah mengeluarkan anggaran yang banyak, dia pasti akan berpikir bagaimana mengembalikan duitnya, bahkan itu berbunga. Ya. Tidak mungkin orang yang sudah habis 2 miliar, dia berharap 2 miliar balik hanya untuk nama. Itu hanya terjadi di 1%. Nasib daerah kita
untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, menuju Indonesia 100 tahun. Kita putuskan di 27 November 2024 ini. Ya, saya sebagai anak muda yang sangat berharap, ya, berharap dan semangat untuk menatap Indonesia Maju 2045. Saya sangat berharap anak cucu saya ke depannya akan hidup lebih baik lagi, tidak merasakan rasa sakit, segala penderitaan masyarakat kecil yang sudah saya alami selama ini tidak dirasakan anak cucu saya ke depannya. Nah, saya sangat berharap buat teman-teman yang masih menonton hingga detik akhir ini, mari kita menangkan untuk Indonesia Maju di 2045. Salam dari saya, Guntur Tondang, founder sebuah channel orang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa, masyarakat kecil yang berharap besar akan Indonesia Maju tepat 100 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih.